shit. If you ever cooked, that'd be Basically every place. Sizzling 3 days of trade. What are you taking? Assalamualaikum. Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Limitless. Film ini tayang pada tahun 2011. Film ini menceritakan seorang pria pemalas, pengangguran, dan memiliki masa depan suram. Namun, kehidupannya seketika berubah. Dia mendadak jenius setelah meminum pil misterius. Sebelum kita masuk ke alur ceritanya, jika kalian tidak keberatan, silakan like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar channel ini dapat terus berkembang. Jika sudah, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan seorang pria yang terlihat urakan dan pengangguran. Dia adalah Edward Murrah atau biasa dipanggil dengan Eddie Murrah. Eddie memiliki pacar bernama Lindy. Sebenarnya, Eddie memiliki pekerjaan sebagai penulis. Namun, Eddie tergolong orang pemalas sehingga dia tidak produktif. Pada suatu hari, Lindy meminta putus pada Eddie karena semua biaya hidup mereka ditanggung oleh Lindy dan Eddie belum memiliki penghasilan. Oleh karena itu, Lindy memutuskan untuk berpisah dengan Eddie agar dia lebih mandiri dan tidak malas. Diketahui Eddie ternyata pernah menikah dengan perempuan yang bernama Melissa. Namun, rumah tangganya pun kandas. Kemudian, saat Eddie sedang berjalan dengan perasaan galau, dia bertemu dengan mantan kakak iparnya atau kakak dari mantan istrinya yang bernama Vernon. Dulunya, Vernon adalah seorang pengedar narkoba, tapi kini dia telah berhenti dan sekarang bekerja di perusahaan farmasi. Mereka berdua mengobrol di kafe. Dalam obrolan itu, Eddie menceritakan pengalaman yang dia alami selama ini. Lalu, Vernon mencoba memberikan Eddie solusi dengan memberikan sebuah obat transparan. Vernon mengatakan jika obat itu dapat menstimulasi otak agar dapat dimanfaatkan lebih maksimal. Biasanya otak hanya dimanfaatkan sebanyak 20% saja. Dengan minum obat itu, maka dapat menstimulasi otak hingga dapat dimanfaatkan hampir 100%. Pada awalnya, Eddie ragu dengan obat itu. Namun, kondisi Eddie yang sedang galau dan banyak masalah hidup. Akhirnya, Eddie minum obat tersebut dengan harapan dapat memperbaiki kinerjanya. Saat dia sampai di apartemen, dia sudah dihadang oleh istri muda pemilik apartemen yang bernama Valerie untuk menagih uang sewa. Pada saat itu, reaksi dari obat tersebut mulai bekerja. Tanpa diduga, pandangan dan pemikiran Eddie langsung berubah. Eddie seolah menjadi seorang yang jenius. Dia berbicara dengan lancar dan tertata. Bahkan dia dapat mengingat hal-hal yang dulu dia pelajari. Tak hanya itu, dia juga dapat menjelaskan mengenai buku yang dibawa oleh Valerie. Padahal Eddie hanya membaca sekilas buku itu 12 tahun yang lalu. Oleh karena itu, Eddie mendadak menjadi teman ngobrol yang asik buat Valerie. Setelah itu, Eddie juga membantu Valerie dalam menyusun makalah untuk tugas kuliahnya. Dia dapat menyelesaikan bukunya hanya dalam waktu 2 jam. Kemudian, Eddie juga merapikan tempat tinggalnya yang selama ini berantakan. Namun, pada pagi harinya, ketika Eddie terbangun, dia kembali pada Eddie yang dulu.
Karena efek obat itu hanya 8 jam saja, Eddie yang penasaran dengan obat itu kembali menemui Vernon. Ketika sampai di tempat Vernon, Eddie kaget melihat wajah Vernon yang lebam seperti habis berkelahi. Vernon yang sudah tahu maksud kedatangan Eddie memberitahu jika nama pil itu adalah NCT. Vernon juga mengatakan jika harga per butirnya mencapai $800 dan obat itu juga belum lolos uji klinis sehingga peredarannya pun terbatas. Vernon lalu meminta Eddie untuk mengambilkan pakaiannya di laundry dan memberikan sarapan. Nanti Vernon akan memberikan pil NCT pada Eddie secara gratis. Sepulangnya dari membeli sarapan, Eddie terkejut karena mendapati Vernon telah tewas dengan kondisi rumah yang berantakan. Eddie segera menghubungi polisi. Sambil menunggu polisi datang, Eddie memiliki dugaan jika orang yang membunuh Vernon adalah orang yang menginginkan pil NCT juga. Oleh karena itu, Eddie berinisiatif mencari pil NCT. Siapa tahu masih ada. Setelah mencari ke semua tempat, akhirnya Eddie menemukan pil NCT dan sejumlah uang di balik oven. Tak lama kemudian, polisi pun datang. Eddie kemudian dibawa ke kantor polisi sebagai saksi. Dari uang dan pil yang ia temukan membuat Eddie berubah menjadi 180 derajat. Eddie kini berpenampilan lebih rapi dengan pemikiran yang jenius. Maka tak heran dia kini dapat berbicara di kalangan para eksekutif sampai dia dibiayai liburan oleh para teman kayanya itu. Selanjutnya, Eddie yang pada dasarnya orang yang pintar memiliki niatan untuk maju. Dia lalu mempelajari bisnis jual beli saham dari buku dan internet, serta dia memulai praktek jual beli saham. Walaupun sebagai pemula, Eddie langsung melejit dalam pasar saham. Meski telah berhasil, Eddie merasa modal yang disalurkan untuk pasar saham terlalu kecil. Eddie kemudian memberanikan diri untuk meminjam uang kepada rentenir bernama Gennady. Setelah itu, Eddie semakin menggila dan menembus batas. Eddie berhasil mendapatkan keuntungan sebesar $2 juta dalam waktu 10 hari. Prestasi Eddie tentu membuat booming dunia pasar saham. Eddie lalu ditawari oleh Kevin bekerja di perusahaannya. Mantan pacarnya yang bernama Lindy akhirnya meminta balikan lagi. Pagi harinya, ketika Eddie dan Lindy sedang berjalan-jalan, Eddie merasa ada orang yang mengikuti mereka, sehingga Eddie lebih waspada. Kemudian, presiden perusahaan tempat bekerja yang penasaran dengan Eddie ingin bertemu dengannya. Dia bernama Kurt. Kurt terkesima melihat kemampuan Eddie dalam menganalisis sebuah pergerakan saham dan juga profil perusahaan. Carl selanjutnya meminta Eddie untuk kembali menemuinya besok pagi. Pada sore harinya, ketika Eddie pulang, dia tiba-tiba tak ingin masuk ke rumah. Dia memilih berjalan-jalan hingga membawanya ke tengah kota dan terus berlanjut sampai di sebuah bar. Di sana, Eddie meminum minuman keras dan ternyata pil itu bereaksi dengan alkohol yang menyebabkan Eddie tak mampu mengendalikan dirinya selama 18 jam. Selepas dari bar, Eddie lalu mengajak seorang wanita untuk berkencan di hotel, dan orang yang kemarin mengikuti kembali membuntuti Eddie. Kemudian, saat di parkiran, Eddie tak sengaja menyenggol seseorang, sehingga mereka cekcok hingga berujung perkelahian. Tapi entah mengapa, meski Eddie tak pandai berkelahi, dia dapat mengalahkan orang tersebut hanya dengan mengingat gerakan kungfu dari film yang dia tonton. Besok harinya, ketika Eddie sedang rapat dengan Kurt,
dikejutkan berita pembunuhan seorang wanita muda yang dia kencani tadi malam. Eddie sontak keluar dari pertemuan itu dan shock karena dia tak mengingat apa yang dia lakukan 18 jam terakhir. Eddie lalu memutuskan pulang ke apartemennya. Di apartemen, Eddie mendapatkan telepon dari mantan istrinya Melissa yang memperingatkan Eddie agar tidak berhubungan dengan Phil NCT. Karena penasaran, Eddie meminta bertemu dengan Melissa. Eddie tampak kaget ketika melihat kondisi Melissa yang pucat. Melissa mengatakan jika beberapa tahun yang lalu dia pernah mengkonsumsi pil NCT, tapi ketika dia berhenti, Melissa malah sakit dan sulit berkonsentrasi. Melissa lalu berpesan kepada Eddie agar dia berhenti mengkonsumsi pil tersebut. Namun, jangan langsung berhenti. Dia harus sedikit demi sedikit mengurangi dosisnya supaya dia tak seperti dirinya. Kemudian, ketika dia pulang, Eddie dikejutkan dengan keberadaan Kennedy si rentenir yang mau menagih utang. Ketika Kennedy mau memukul Eddie, dia tertarik dengan pil NCT yang sedang dipegang oleh Eddie. Eddie mengatakan jika itu adalah aspirin, tapi Kennedy yang penasaran tetap memakan pil tersebut. Lalu Eddie pergi ke bank untuk melunasi utang pada Kennedy. Selanjutnya Eddie pulang dengan terkopoh-kopoh, tapi dia tidak kuat lagi hingga dia pergi ke kantor Lindy untuk meminta bantuan agar Lindy mengambilkan pil NCT ke apartemennya. Pada kesempatan itu, Eddie juga mengakui jika kecerdasannya selama ini adalah berkat dia mengkonsumsi pil NCT. Lindy pun marah, namun karena melihat Eddie sedang sakau, Lindy akhirnya mengambilkan pil itu ke apartemen Eddie. Di jalan, Lindy kembali diikuti oleh lelaki yang selama ini mengikuti Eddie. Namun tak hanya mengikuti, lelaki itu bahkan hendak menyerang Lindy. Kemudian Lindy mencoba meminta bantuan pada orang, namun naasnya lelaki itu malah membunuh dua orang yang hendak menolong Lindy. Lindy kemudian bersembunyi sembari menelpon Eddie untuk meminta solusi. Eddie menyarankan agar Lindy mengkonsumsi pil NCT. Dengan perasaan ragu, akhirnya Lindy mengkonsumsi pil itu dan seketika dia tahu cara untuk meloloskan diri. Lindy lari ke arena ski dan menggunakan sepatu ski anak-anak untuk menyerang lelaki misterius itu, sehingga Lindy berhasil meloloskan diri. Setelah itu, Lindy dan Eddie menginap bersama di hotel. Pada pagi harinya, Eddie berjanji pada Lindy tidak akan mengkonsumsi NCT lagi. Lindy yang masih marah lalu pergi meninggalkan Eddie. Semenjak itu, Eddie mempelajari efek samping pil NCT dan mulai mengurangi penggunaan pil tersebut. Selanjutnya, Eddie juga menemui Carl untuk membahas suatu kerjasama. Carl setuju dengan tawaran Eddie. Dia juga memberi fasilitas yang mewah dan rumah dengan pengamanan ketat untuk Eddie. Carl tahu jika Eddie keluar dari perusahaannya, maka dia berpotensi menjadi lawan terbesarnya. Sementara itu, Kennedy yang mulai ketagihan dengan pil NCT selalu meneror Eddie. Eddie yang mulai tidak nyaman dengan tingkah Kennedy menyusun rencana agar dia dapat lepas dari rentenir itu. Eddie juga menyewa bodyguard untuk mengawalnya. Selanjutnya,
Eddie menemui seorang apoteker untuk melakukan pengembangan NCT dan menurunkan efek samping yang ditimbulkan. Eddie memberikan waktu selama 6 bulan dengan bayaran mencapai $2 juta. Namun masalahnya masih belum selesai. Eddie masih dihadapkan dengan kasus kematian Vernon dan juga wanita muda yang dia kencani di hotel. Eddie pun menyewa pengacara termahal yang ada di sana sehingga dia berhasil bebas dari tuduhan. Namun sayangnya ketika dia sedang menjalani pemeriksaan, pengacara itu mencuri pil NCT miliknya. Selanjutnya, ketika Kurt dan Eddie akan melakukan penandatanganan dengan salah satu investor besar bernama Edward, namun istri Edward mengabarkan jika suaminya sedang mengalami koma, sehingga penandatangannya pun akhirnya ditunda. Ketika Eddie mengantarkan istri Edward keluar, Eddie dikagetkan jika ajudan Edward adalah orang yang akan menyerang Indy tempo hari. Lalu ketika di toilet, Eddie baru sadar jika pil NCT-nya telah hilang. Eddie menduga jika pengacaranya lah yang mencuri pilnya itu. Tak lama kemudian, Eddie menerima paket yang ternyata isinya adalah tangan bodyguard-nya. Kemudian Eddie pulang ke rumah dengan keadaan galau karena kehilangan pil NCT, karena dia terancam sakau karena tidak ada pil itu. Beberapa lama kemudian, Gennady dan anak buahnya menggedor rumah Eddie. Eddie yang panik mencoba bunuh diri dengan melompat dari gedung daripada dia disiksa oleh Gennady. Tiba-tiba Eddie teringat jika masih ada satu pil NCT yang tersisa. Tapi ketika Eddie akan memakan pil itu, malah jatuh hingga Gennady dan anak buahnya pun bisa masuk ke rumah. Gennady kemudian menghajar Eddie. Dia juga menunjukkan cara baru memakan NCT, yaitu dengan cara mencairkannya dan menyuntikkannya dalam darah. Dengan begitu, efek yang ditimbulkan lebih lama. Sementara itu, anak buah Gennady sibuk menggeledah rumah Eddie. Eddie memanfaatkan kelengahan mereka dengan mengambil pisau dan langsung menusukkannya kepada Gennady. Eddie yang masih lemas tentu tak bisa melawan. Anak buah Gennady dan Eddie kemudian meminum darah Gennady yang masih mengandung NCT sehingga dia kembali memiliki energi dan akhirnya bisa membunuh anak buah Gennady. Selanjutnya, Eddie menerima kabar jika Edward meninggal dunia. Setelah itu, dia menemui ajudan dari Edward dan memintanya untuk membantu Eddie mengambil NCT dari tangan pengacaranya. Mereka memukuli pengacara itu hingga pingsan dan pil NCT pun kembali di tangan Eddie. Setahun kemudian, karir Eddie semakin menanjak. Eddie kini telah menjadi politikus dan menduduki jabatan sebagai senator. Selain itu, dia juga telah menulis buku bestseller. Kurt kemudian keluar menemui Eddie untuk mengajaknya kembali bekerja sama karena Kurt ingin mencalonkan diri menjadi presiden Amerika. Namun Eddie menolak kerjasama tersebut. Kurt pun mengancam ia akan membeberkan rahasia Eddie mengkonsumsi obat terlarang dan juga mengatakan jika dirinya telah membeli semua laboratorium yang memproduksi NCT. Namun Eddie tak khawatir karena dia telah menyewa apoteker untuk melakukan pengembangan terhadap NCT agar lebih maksimal dan aman dikonsumsi jauh sebelum Kurt membeli laboratorium. Selain itu, Eddie juga mengatakan jika dia telah tahu semua kebusukan Kurt. Eddie juga menambahkan jika penyakit jantung Kurt semakin kronis sehingga kemungkinan tahun depan dia tak bisa maju menjadi calon presiden. Mendengar ucapan Eddie,
Card langsung pergi dan Eddie pun juga pergi untuk menemui Lindy dan film pun akhirnya selesai. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Jangan lupa tonton juga video berikutnya ya. Bye bye, sampai jumpa. I still can't deal with that haircut.